minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pada salat Jumat hari ini kita berkumpul untuk mempraktekkan ya atau simulasi bagaimana berwudu yang benar sesuai dengan deskripsi dalam surat Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain sampai akhir daripada ayat tersebut ya. Di sana Allah SWT berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan salat ya, maka basuhlah wajah kalian ya. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah, cucilah wajah kalian, wa idiyakum dan kedua tangan kalian ilal marofik sampai ke sikutnya. Jadi usahakan lewat sikutnya nih. Wamsahu biru'usikum dan usaplah ya kepala kalian. Wa arjulakum dan basuhlah, cucilah kaki kalian ila ka'bain sampai mata kakinya, sampai kedua mata kakinya atau tumitnya. Jadi lewatin aja sampai betis lah. Nah, ya. Dari ayat 6 surat apa tadi? Al-Maidah itu ya jelas. Fardu wudu ya ada 6. Nah, ini ijtihad para ulama mazhab Imam Asy-Syafi'i. 6 itu ya tadi. Ya, faghsilu wujuhakum 1, wa aydiyakum 2, wamsahu birusikum 4, wa arjulakum 5. Nah, mana 2 lagi? Nah, untuk niat itu berdasarkan hadis yang sangat populer, yang sangat masyhur ya, riwayat dari siapa? Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innamal a'malu bin niyyah. Ya, sesungguhnya semua amal itu harus berdasarkan niat. Ya. Nah, menurut Imam Syafi'i, sah tidaknya suatu amal itu atau ibadah itu tergantung kepada niat. Ya, kalau pakai niat sah, kalau tidak pakai berarti tidak sah. Nah, begitupun wudu. Nah, kemudian tertib itu termasuk fardu nomor 6. Nah, berdasarkan susunan daripada kalimatnya atau kata-katanya dalam ayatnya tadi, dari mulai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, di sana ada yang namanya haraf ataf ya. Haraf ataf itu adalah kata penghubung dengan fa dengan wa. Nah, jadi berdasarkan susunan kalimat atau kata-katanya dalam ayat tersebut, maka tertib itu ya termasuk fardu daripada wudu tersebut ya. Nah, tertib dalam kitab Safinah itu disebutnya apa? Allah yuqaddima udwan ala udwin ya. Nah, jadi harus mendahulukan yang harus duluan, membelakangkan yang harus belakangan. Jangan sampai mendulukan yang harusnya belakangan, membelakangkan yang harusnya duluan. Umpamanya membasuh wajah itu harus sebelum mencuci tangan. Nah, mencuci tangan dulu sebelum membasuh wajah. Nah, itu tidak tertib, berarti tidak sah. Ya, paham? Jadi tidak boleh semau gue, tidak boleh semaunya ya, seenaknya. Baik, kita buka dulu cincinnya ya, sama apa kacamatanya. Baik, perhatikan ya. Nah, ini langsung saja fardunya digabungkan dengan sunnahnya ya. Kita ambil deskripsi Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, Hujjatul Islam, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ya. Baik, pertama-tama kita cuci dulu nih telapak tangan kita. Ya. Cuci telapak tangan kita dengan bersih, apalagi kita sudah memegang apalah ya yang kotor. Karena kalau ada saja sedikit ya, walaupun sedikit
yang menghalangi kenanya air ke kulit kita, ya, seperti cat, seperti getah, maka itu tidak sah. Selesai wudhu ketahuan, wah ada cat nih, harus diulangi lagi. Ya, harus diulangi lagi karena tidak sah. Makanya, ya, ini bersihkan. Ya, ini sunnah hukumnya nih. Nah, baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau hafal, ini kalau hafal ya. Kalau hafal itu baca doanya, ya. Nah, doanya alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Ya, kalau hafal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi yang ja'alal ma'a, telah menjadikan air ini tahuran, suci dan mensucikan. Ya. Nanti di bab air di fikih itu kan ada 4 macam air itu. Ada air mutlak, ada mustakmal, ada musyammas, ada mutanajis, ya. Air mutlak itu tahir, mutahhir atau tahur, suci dan mensucikan. Nah, itu air mutlak yang sah kalau dipakai wudu dan mandi besar. Nah, ada air mustakmal. Nah, air bekas dipakai. Nah, air yang bekas dipakai atau air yang sudah tercampuri dengan sesuatu yang merubah warnanya, rasanya dan baunya, seperti air kopi, air susu, air bandrek, ya, sirup. Nah, itu sirup. Nah, itu semua kategori mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Artinya kalau kita berwudu dengan air kopi maka itu tidak sah. Ya, walaupun air kopi itu suci, makanya boleh diminum, tapi tidak bisa dipakai bersuci. Paham? Nah, musyammas, air yang terkena pancaran sinar matahari sampai hangat, itu makruh dipakai bersuci. Kalau wadahnya itu, tempatnya itu bukan dari yang alami seperti tanah, ya. Kalau di drum, kalau di ember terkena pancaran sinar matahari sampai hangat, itu namanya air musyammas, itu makruh dipakai bersuci karena dikhawatirkan nanti berefek samping kepada kulit, ya, menimbulkan penyakit kulit. Nah, yang keempat, air mutanajis, air yang sudah kena najis, itu jelas tidak boleh dipakai bersuci atau tidak boleh digunakan. Baik. Nah, itu ya bacaannya kalau hafal. Coba ikuti. Alhamdulillah allazi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuron. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menjadikan air ini suci dan mensucikan, serta telah menjadikan Islam cahaya yang menerangi bagi umatnya. Nah, kalau hafal itu dibaca, ya, kalau hafal. Nah, kalau enggak hafal, minta aja sama yang besar itu dituliskan. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wal islama nuran. Sambil dipegang airnya. Nah, setelah itu kita berkumur, ya. Nah, berkumur ini sunnah hukumnya untuk mazhab kita dibarengkan, antara masuk ke mulut dan ke hidung dibarengkan, ya. Nah, paham nggak? Jadi dibarengkan, jangan dipisahkan. Jangan berkumur dulu, begini nih. Terus dimasukkan. Nah, bukan begitu. Tapi dibarengkan. Antara masuk ke mulut dan ke hidung itu dibarengkan. Ya. Nah. Jadi antara masuk ke mulut dan ke hidung dibarengkan. Itu sunnahnya. Kalau hafal, baca juga doanya, ya. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Ya Allah, Allahumma, ayo ikuti. Ya Allah, a'inni, bantulah saya ala dzikri, ala tilawati, untuk bisa membaca kitabika, kitabmu, yaitu Al-Qur'an, wa kasrati dzikri, dan untuk banyak berzikir laka kepadamu. Nah, jadi dengan kita berkumur ketika wudhu itu, kita minta agar Allah memberi kemampuan kepada kita untuk kita itu bisa dan sering, ya, nggak bosan, nggak capek baca Quran dan berzikir. Nah, jadi si mulut kita itu diberikan keringanan oleh Allah, ya.
Nah, karena ada mulut yang berat ya kalau baca Quran, ada ya? Ada ya? Banyak mulut ya yang berat kalau baca Quran, berat kalau zikir kepada Allah, susah bawaannya, susah. Nah, itu enggak diberi pertolongan oleh Allah. Nah, makanya ketika wudhu kita berkumur itu sambil berdoa. Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati dzikrilaka. Ya Allah, berilah saya ma'unah, pertolongan, agar saya selalu mudah untuk mau dan mudah untuk membaca kitabmu, yakni Al-Quran, dan selalu zikir kepadamu. Nah, ketika masuk ke hidung ada juga doanya kalau hafal. Ini sunnah, nggak apa-apa, nggak dibaca juga. Nah, untuk hidung, Allahumma arihni, ayo ikuti, Allahumma arihni raihatal jannah. Allahumma, ya Allah, arihni, ciumkanlah kepadaku raihatal jannah. Nah, penciuman harumnya surga. Nah, jadi agar hidung kita ini nanti sama Allah dibisakan mencium harumnya surga. Allahumma arihni raihatal jannah wa adkhilni ma'al abror, ya, wa adkhilni, dan masukkan ya Allah saya ke dalam surga ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Nah, ketika mengeluarkan, ya, mengeluarkan air yang sudah masuk hidung itu, doanya juga ada. Allahumma inni a'udzubika, ya ikuti, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, a'udzubika, berlindung kepadamu, min rawaihin nar, dari baunya neraka, wasu iddar, dan dari buruknya tempat. Nah, jadi ketika kita menghirup air ke hidung itu tadi minta wanginya surga, mencium wanginya surga. Ketika kita mengeluarkan air dari hidung itu, Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'iddar, meminta perlindungan kepada Allah dari baunya neraka dan buruknya tempat. Paham? Nah, itu kalau hafal, ya. Nah, biar hafal, buka aja channel ini. Kamu buka-buka nanti kalau HP-nya udah dibagikan lagi, ya. Kalau sekarang jangan. Nah, para pemirsa kalau ingin hafal doa-doa wudhu ini, ya buka aja channel ini, terus buka, ya. Nah, agar hafal nanti. Paham ya? Itu sunnah. Nah, saya praktekkan lagi nih, sekali lagi nih, menghirup air dan ke mulut untuk berkumurnya disekaligus-sekaligus. Doanya gimana? Ya tadi dalam hati. Doanya dalam hati. Baik. Sekarang kita masuk ke padu yang pertama. Padu yang pertama ini adalah setelah tadi cuci tangan, berkumur, menghirup dengan hidung. Nah, membasuh wajah. Awas, membasuh wajah, lihat ke sini. Membasuh wajah, ya. Ini batasnya dari atas ini adalah tempat jadinya rambut, tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujung dagu, ya. Sampai ke ujung dagu. Nah, dari telinga ini. Nah, lihat pentilnya ini. Apa pentil bahasa Indonesianya apa? Nah, ini. Ya, yang ini nih, ini sampai ke sini, dari kanan ke kiri. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Lihat, ngambil airnya yang bagus begini nih. Nah, ya, disiluk. Nah, kalau pancuran tinggal begini aja. Kalau sama gayung tinggal dibeginikan aja, nggak apa-apa. Jadi bagaimanapun yang penting air kena aja ke wajah, ya. Kalau ini pakai kolam begini bagus, lebih bagus. Kalau pancuran begini, kalau pakai gayung tinggal begini aja. Mau pakai keran dibeginikan langsung ke wajah boleh. Asal syaratnya sailanul ma binafsih. Asal syaratnya ada air yang nanti mengalir dengan sendirinya. Jadi kalau begini bukan membasuh nih, kalau begini nggak sah nih. Nah, kalau begini nggak sah. Ya, paham? Kalau itu bukan membasuh, bukan mencuci, tapi mengusap. Paham? Ya, nggak sah kalau begini nih, nggak sah. Karena nggak ada sailanul ma binafsih, nggak ada aliran air dengan sendirinya. Nah, jadi yang bagus begini, lihat nih. Tuh. Ada air mengalir dengan sendirinya? Ada kan? Paham nggak? Nah,
Begitu. Nah, yang harus diperhatikan ya. Nah, ini super penting ini. Yang harus diperhatikan adalah muqaranah niat ya. Bersamanya niat dalam hati kita dengan membasuh wajah itu. Karena tempatnya niat itu dalam hati, sunnah diucapkan lisan itu liyu'awinal lisanul qalba, menurut Imam Nawawi itu agar ucapan niat mulut kita itu membantu niat kita dalam hati agar lebih mantap gitu. Paham nggak? Memang wajibnya niat dalam hati, tapi sunnah diucapkan agar lebih mantap. Paham? Nah, terutama wudhu harus diperhatikan, awas. Tempatnya hati, waktunya nih. Waktunya adalah ketika air kena ke wajah. Begitu air kena ke wajah langsung dalam hati, ikuti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Niat aku berwudu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang wajib, paham? Jadi begitu air kena ke wajah, dalam hati nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar ya, atau nawaitul raf'al hadasil asghar boleh. Niat aku wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah boleh. Niat aku menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah boleh. Niat aku wudu fardu karena Allah, nggak disebutkan panjang-panjang boleh. Yang penting disebutkan wudunya, yang penting disebutkan menghilangkan hadas kecilnya. Paham? Ya. Nah, itu harus dibarengkan dengan membasuh wajah. Selain ada doa, ya, ayo ikuti Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tabyaddu wujuhu auliyaika wala tusawwid wajhi bizulumatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu pada hari menjadi putihnya wajah-wajah para kekasihmu. Janganlah dihitamkan wajahku dengan kegelapanmu ya Allah pada hari hitamnya seluruh wajah musuh-musuhmu. Nah, itu doa ketika membasuh wajah. Ya, paham? 3 kali ya. Nah, 1 barangkan niat, 2 doanya kalau hafal, nah 3 sempurnakan. Memang wajibnya cuma 1 kali basuh, yang penting rata. Ya, yang penting rata. Kalau nggak rata tambah lagi. Baik. Sekarang yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga membasuh tangan. Lihat. Sama diambil. Nah, yang bagus begini. Nah, ya. Jadi jangan begini. Nah, kalau dengan keran tinggal gitu, kalau dengan gayung juga sama. Tapi kalau begini kan nggak apa-apa. Dari sini dulu juga nggak apa-apa. Paham? Dari sini dulu nggak. Tapi abdolnya dari, abdolnya begitu. Nah, lewat siku, awas, lewat siku. Lewat siku ya. Nah, terus kiri, setelah kanan kiri. Nah, ya. Mau kiri dulu boleh, cuman makruh kalau nggak ada elat, nggak ada alasan ya. Ada yang begini nih, sebetulnya nggak apa-apa. Yang penting tadi ada air mengalir sendiri. Tapi yang abdul begini. Nah, ya paham? Perhatikan siku harus lewat, ya, harus lewat. Nah, doanya kalau hafal untuk yang kanan ikuti Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu keuntungan, limpahan karunia, dan barokah. Nah, itu doa untuk cuci tangan kanan, ya. Untuk cuci tangan kanan doanya Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Ya Allah, sesungguhnya aku, kalau pegal kamu jongkok aja kalau pegal. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu limpahan karuniamu dan barokah. Jadi biar tangan ini banyak mendapat nikmat Allah dan barokah. Nah, untuk tangan kiri doanya ayo ikuti Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi
wal halakah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu daripada kerugian, kesialan, dan kasar. Nah, jadi tangan kita biar tidak rugi, biar tidak sial, biar tidak kasar. Ya. Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu untuk tangan kiri. Kalau untuk tangan kanan, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Kalau ini, Allahumma inni a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Ya. Ada juga doanya kalau hafal yang kanan. Ikuti Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan kepadaku kitab catatan amal dari tangan kanan dan hisablah saya dengan hisaban yang ringan. Untuk tangan kirinya, Allahumma, ya Allah, ya. Ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu antu'tiani, ya. Dari engkau memberi kepadaku kitabku bisimali dengan tangan kiri atau waro izohri dari belakang punggungku. Nah, ya, itu untuk doa tangan kiri. Ya, kita bermohon perlindungan kepada Allah jangan sampai kitab amal kita diberikan dari tangan kiri atau belakang punggung kita, karena itu orang yang celaka. Paham? Nah, silakan. Ini aja jongkok. Nah, untuk yang keempat lihat. Nah, yang keempat ini adalah membasuh kepala. Maksudnya kalau yang ada rambutnya basuh rambutnya. Kalau yang nggak ada rambutnya basuh kulit kepalanya. Nah, jongkok aja, ya. Nah, cara membasuhnya sebetulnya cukup, sebagian juga cukup. Nah, tapi yang paling afdal begini, lihat. Nah, yang paling afdal begini. Nah, semua. Ya, yang paling afdal begini nih. Nah, masukkan dulu ini tangan ke air, basahkan, jangan terlalu banyak. Nah, kesinikan nih. Tarik ke belakang, dari belakang tarik ke depan. Nah, itu yang paling afdal. Paham? Itu yang paling afdal, ya. Nah, awas, suka ada yang begini nih. Nah, ini mah bukan membasuh kepala. Ini mah puyeng kepalanya. Itu membasuh jidat. Ya, enggak sah, itu enggak sah. Minimal begini nih, minimal begini. Nah, kena rambut yang ada di kepala. Paham? Maksimalnya, utamanya begini nih. Nah, ya, paham? Doanya ikuti Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Allahumma, ya Allah, haramkan sya'ri, rambutku dan bulu-bulu tubuhku, wa basyari, serta kulitku, 'alan nar, dari api neraka. Nah, jadi biar rambut kita, bulu-bulu tubuh kita dan kulit kita dijaga oleh Allah dari api neraka. Ya, Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Kalau hafal ada lagi Allahumma azillani, ya, bizillika yauma la zilla illa zilluka. Ya Allah, naungi. Allahumma azillani, ya Allah, naungi saya, ya, bizillika, dengan naunganmu, yauma la zilla illa zilluka, pada hari tidak ada naungan selain naunganmu. Maksudnya pada hari kiamat di padang mahsyar. Pada hari kiamat di padang mahsyar. Paham? Tapi yang tadi aja lah. Allahumma harim sya'ri wa basyari annar. Yang kelima, cuci kaki. Nah, lihat. Untuk mencuci kaki, nah, ya. Nah, kalau sambil duduk begini enak. Ya, ayo jongkok aja kalau kamu pegang. Jongkok. Nah, lihat. Lihat, harus lewat mata kaki, ya. Harus lewat mata kaki, awas. Nah, kalau begini tinggal begini aja nih. Enak tuh. Tuh, ya. Sampai betis lah. Nah, ini ya harus begini nih. Nah, awas kukunya kalau panjang. Nah, ini juga sama. Nah, Allahumma tsabbit qadami ala siratal mustaqim, terus ada lagi dikit lah. Nah, yauma tusabbitu fihi aqdamal mu'minin, gitu ya. Ya, silakan. Ya Allah, tetapkan, selamatkan kakiku untuk melangkah di atas siratal mustaqim pada hari engkau tetapkan, engkau selamatkan
kakinya orang-orang yang beriman. Nah, itu untuk kaki kanan. Untuk kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika min an azilla qadami min antazilla qadami yauma tazilu aqdamul munafiqin wal kafirin. Ya intinya lah kita diselamatkan oleh Allah nanti ketika melangkahkan kaki di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, paham? Nah, ya. Selesai sudah. Nah, yang keenam tertib. Nah, sunat diakhiri doa itu dengan baca doa syahadat. Ya, berdiri lagi. Udah selesai. Ayo ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayo bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kali lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, minimal baca syahadat itu ketika selesai wudu. Paham? Ya. Kalau hafal ada doanya. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ya Allah, Allahumma ij'alni ya Allah jadikan saya ya minat tawabin dari orang-orang yang bertaubat. Karena wudu ini bagian daripada cara bertaubat agar diampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Orang yang berwudu insya Allah wudunya asal benar sesuai aturan Quran dan Sunnah, maka dosanya habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ada lagi kalau mau panjang, waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkuruka dzikran katsiran bukratan wa asilan dan seterusnya kalau hafal. Kalau enggak hafal syahadat aja cukup. Ya, paham? Yang paling penting tadi niat, ya. Selesai, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, sekian dan demikian para pemirsa yang beriman, ini adalah cara berwudu menurut kitab-kitab fikih. Di antaranya referensinya kita ambil dari kitab Safinatun Najah dan syarahnya Kasyifatus Syajah. Kemudian doa-doa untuk wudu itu dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali, syarahnya Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Silakan dicari sendiri. Sekian dan demikian, mohon maaf apabila ada yang berbeda pemahaman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.